supaya warga-warga NU itu ada wadahnya, ada tempat menyalurkan aspirasinya, dibangunlah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini untuk mewadahi orang NU itu. Nih, makanya disebutkan ya PKB itu adalah matiyatun nahdiyin, kendaraan politiknya orang NU. Seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat PKB, baik pengurus Dewan Syuro maupun juga pengurus harian, Wakil Ketua MPR RI Pak Rusdi, Wakil Menteri Perindustrian. Masih ikhfa itu belum dikeluarin, ya belum izhar. Kalau bacaan Qurannya itu masih di ikhfa, ya. Tapi ada juga yang sudah tidak lagi berpegang. Kenapa? Saya melihat banyak kiai-kiaian yang sudah mulai kehilang kesadaran politiknya. Mulai kesadaran politiknya hilang, bahwa politik gak penting. Kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah, yang penting itu baca doa, yang penting itu jumpa jampe, yang penting itu sembur menyembur. Politik tidak penting. Padahal politik, semua hal itu ditetapkan melalui keputusan politik. Undang-undang, keputusan politik, kebijakan, keputusan politik, ya, aturan-aturan, keputusan politik, calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Ya. Rakyat itu tidak menentukan, cuma memilih yang sudah ditentukan melalui keputusan politik. Karena itu, maka kiai dan kiaiat sudah tidak lagi memberikan warna politik, ya. Warna keagamaannya sudah hilang. Ini yang dulu oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dikatakan, beliau mengatakan laqad dha'ufat ar-ruhud diniyatu fil alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Laqad itu lemah, telah lemah jiwa keagamaan, ar-ruhud diniyah, ya, fil alami siyasi al-Indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Itulah sebabnya dulu PKB didirikan, ya, untuk apa? Untuk memberikan warna supaya perpolitikan Indonesia di dalamnya ada ruhud diniyah, ada jiwa keagamaan. Dan juga untuk waktu itu kaum Nahdliyin itu waktu itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana, ada di mana-mana, sehingga itu tidak jelas, tidak ada wadahnya, ya. Saya nyebutnya waktu itu NU itu kayak penyu. Tahu penyu itu? Penyu itu telurnya halal, penyunya haram. Artinya apa? Umat NU itu diambili oleh segala macam partai, tapi pemimpinnya haram, tidak diambil, dimarginalisasi. Oleh karena itulah, supaya warga-warga NU itu ada wadahnya, ada tempat menyalurkan aspirasinya, dibangunlah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini untuk mewadahi orang NU itu. Nih, makanya disebutkan ya PKB itu adalah matiyatun nahdiyin, kendaraan politiknya orang NU.
Sebab kalau dia ikut ke partai lain, itu dia ikut kendaraannya orang lain, ya kan? Makanya disediakanlah ini. Nah sekarang masih banyak yang berkeliaran di mana-mana. Nah kita bagi dulu lagi, seperti tahun 98, kita kembalikan semangat 98. Jadi supaya mereka balik lagi. Di sini tempat kalian, ya, untuk kita berkiprah dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa. Dan Kiai juga sekarang ini saya amati sudah terpecah-pecah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu sudah tafarruq wal ikhtilaf. Tafarruq itu bisa-bisa dan berselisih-selisih. Tidak ada satu visi, tidak ada satu pendapat. Nah, menggambarkan ikhtilaf itu, Syekh Nawawi Al-Bantari mengatakan bi ansar kullu wahidin minhum ra'isan fi baladi. Masing-masing jadi pemimpin di negara masing-masing. Kemudian mereka berselisih. Bi ansar kullu wahidin minhum yadda'i alal haq wa ikhwanahu alal batil. Mereka mengaku bahwa dirinya yang benar, yang lain batil. Jadi ini kiai-kiai ini sudah masing-masing sendiri-sendiri dan mengaku paling benar dan tidak ada koordinasi, atau bahasa sekarangnya itu tidak ada konektivitas antara satu kiai dengan yang kiai yang lain. Sekarang, oleh karena itu kita sekarang membangun kembali konektivitas kiai ini. Ya. Kata Imam Fakhrul Razi, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bihadis sifat." Kalau kalian perhatikan ulama kita sekarang itu seperti itu. Ra'isan fi baladin, masing-masing sendiri. Saya bilang itu zamannya Imam Fakhrul Razi, tapi zaman sekarang lebih jelek dari itu. Bukan ra'isan fi baladin, bukan jadi kepala atau pemimpin di satu negara, tapi bahkan di provinsi-provinsi, bahkan juga di kabupaten-kabupaten, bahkan ra'isan fi qaryatin, bahkan di kampung-kampung. Bahkan ra'isan fi ma'hadin, rais di masing-masing pondok sendiri-sendiri saja, tidak ada komunikasi. Bahkan banyak pondok sekarang raisnya beberapa, artinya tidak satu pemimpin dalam pondok ini. Ini bahaya ini kalau kita biarkan. Karena itu kita bangun kembali konektivitas ulama, kiai-kiai, dan kita bersama-sama, saya ajak kembali kumpul lagi di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Ini tempat kalian ini. Jadi saya ingatkan itu. Dan saya senang sekali tadi pidatonya Ketua Umum, masih banyak orang-orang kita yang masih punya sikap. Kalau bahasanya sekarang birokrasi itu masih memiliki sikap resilient. Ya, resilient itu apa? Tangguh, tahan. Nah, ini penting. Yaitu resilient itu penting. Kenapa? Karena sudah banyak yang juga tidak lagi, bukan hanya orang biasa, kiai sudah nggak tangguh lagi. Oleh karena itu maka ketika dulu umat Islam menghadapi tantangan seperti itu, ya tantangan itu di dalam suratul Ahzab, menghadapi koalisi besar tentara, itu terjadi kegaduhan, kebingungan, kebimbangan, tidak resilient, tidak tangguh. Akhirnya ayat yang turun namanya ayat tangguh itu, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagimu Rasulullah adalah tuntunan yang baik. Tuntunan dalam hal apa? Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi
wa intizarihil faraj minallah, dalam kesabarannya, di dalam ketangguhannya, di dalam perjuangannya, di dalam siap menunggu saat untuk memperoleh kesempatan yang baik. Ini namanya ayat tangguh. Kalau bahasa sekarangnya ayat resilient. Nah, ini oleh karena itu saya merasa bangga apa yang dikatakan. Bahwa di kalangan PKB ini banyak, yaitu anggota PKB yang masih memiliki sikap resilient, tangguh dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Dan ini kita bangun. Mudah-mudahan ini akan terus bisa kita bangun. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada perempuan bangsa, dan mari kita bersama-sama ke depan, yaitu membangun kembali kekuatan PKB seperti kita mulai pada semangat tahun 98. Ya, kalau orang mengatakan 98 itu reformasi, perubahan dari orde baru ke arah reformasi, semangat 98, maka bagi PKB 98 adalah semangat pembangunan kembali kekuatan politik daripada kalangan Nahdliyin dan juga orang-orang yang bersamanya, yaitu membangun Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah, mulai 1 tahun 98 dibangun, 99 pemilu, kita sudah bisa mencapai 13%, bahkan waktu itu bisa menjadikan Gus Dur sebagai presiden. Oleh karena itu saya ingin mengulangi, mari semangat 98, kita bangun kembali, nanti supaya pemilu yang akan datang kita bisa mengangkat presiden sesuai dengan tahun 98. Amin ya Rabbal, paling gak wakil presiden. Ya, kan. Kemarin kan gak jadi. Ya, kemarin gak jadi, besok harus jadi. Betul apa tidak? Ya, alhamdulillah saya ketemu Kepala Badan Gizi, saya ketemu Pak Presiden, saya ketemu semua para pelaksana. Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai. Gus, tapi dengan harganya yang katanya dipotong lagi jadi 10.000 itu gimana, Gus? Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan hanya tersedia 51 sampai 70 triliun ya. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah. Masih tahap trial error ya, Gus? Bukan trial, ya memang harus begitu, anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Gus, ini menjadi sorotan adalah Mas Wapres Gibran di Jakarta Timur kemarin membagi-bagikan sembako gitu, Gus. Itu bertuliskan bantuan Wapres. Nah, ini menjadi sorotan. Pasalnya bantuan itu diklaim sebagai bantuan Wapres, bukan bantuan pemerintah atau bantuan negara. Itu gimana, Gus? Saya tidak tahu ya, saya belum tahu. Tapi biasanya kan bantuan itu sesuai sumber anggaran. Bantuan dari kementerian, bantuan dari Wapres, bantuan dari Presiden, Banpres. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran. Terus soal wacana kenaikan PPN 15%, sejauh ini sudah adakah pembahasan di internal soal 12%. Pembahasan soal Saya belum tahu, itu tanya Bu Sri Mulyani aja, saya nggak tahu. Pak, pemerintah sedang menyoroti terkait politik uang. Jadi Bapak Presiden, Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan kita harus dievaluasi sehingga tidak berbiaya tinggi, dan saya juga sempat diskusi sama Pak Presiden
bagaimana agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik, undang-undang politik itu masuk dalam perbaikan-perbaikan sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat. Respon Presiden apa? Terus Ya, beliau ayo kita sempurnakan melalui undang-undang. Gus, kemarin kata Gus Jazil ada PKB itu lagi menggodok opsi gubernur itu dipilih sama DPRD. Itu kalau dari Gus Imin sendiri gimana Gus? Ya, semuanya harus memikirkan cara-cara ya supaya demokrasi kita efektif, sehat, tidak menggunakan uang dan tidak menggunakan berbagai cara yang non demokratis. Bu Siti, apakah akan maju kembali Bu dalam Munas kali ini Bu? Ya, kalau proses regenerasi perempuan bangsa di PKB ini adalah kita badan otonom. Badan otonom maka tentunya kita akan merujuk kepada pimpinan tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Sistem kita hari ini adalah kader yang ditunjuk oleh DPP, di mana agar meminimalisir situasi yang menjadi kurang harmonis. Jadi kita posisinya adalah badan otonom yang tentunya harus sami'na wa ta'na dalam di organisasi, terutama adalah pimpinan tertinggi kita adalah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Prinsipnya kita bagaimana perempuan bangsa ini bertugas untuk melahirkan perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin dan juga perempuan terdepan untuk bisa menguatkan PKB dan memberikan nilai kemanfaatan serta kemaslahatan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Yuk, terima kasih semuanya. Yuk. Bilang akan ada wacana bansos kalau PPN dinaikkan, tapi terakhir juga meralat tidak ada. Itu kedepannya akan seperti apa, Gus? Soal bansos. Bansos itu terutama untuk yang miskin. Semua yang miskin 3 level, miskin ekstrim, miskin relatif miskin, miskin relatif. Nah ini yang menjadi prioritas. Nah kalau ada anggaran ya bansos itu memang dijadikan salah satu bantalan ya, antisipasi terutama yang terancam miskin. Berarti kalau juga PPN dinaikkan akan ada. Saya belum pernah dibahas. Belum.